eh, tertarik atau melar, katakanlah melarnya penghantar sehingga dia menjadi andongan atau lendutannya itu makin jauh. Jadi kawat penghantar yang panas akan mencegah terjadinya kondensasi uap air sehingga secara tidak langsung mencegah terbentuknya titik-titik embun pada kawat penghantar yang dapat menyebabkan terjadinya corona. Dengan tegangan tampak lebih rendah sehingga rugi udara corona akan bertambah besar. Di hubungannya adalah dengan pemanasan kawat penghantar ya, makin tinggi arusnya akan semakin panas sehingga tidak terjadi embun. Makin embun tidak terjadi, maka tidak terjadi pula corona. Kemudian berikutnya adalah konduktivitas material. Jadi ini tergantung dari material yang digunakan pada penghantar. Jadi konduktivitas hanya tergantung pada temperatur. Pada kondisi penghantar yang panas, kuat medan permukaan konduktor akan berkurang. Jadi dengan panas pada penghantar tersebut, maka konduktivitasnya akan berkurang, maka juga akan menyebabkan efek coronanya juga akan berkurang. Adapun efek dari corona tadi, yang pertama audible noise atau AN, atau suara berisik pada audio radio ya, gelombang radio, yang mirip dengan suara desis atau noise. Yang kedua, radio interference atau RI, atau gangguan interferensi radio, yaitu penerimaan radio jenis AM terganggu oleh suara desis corona. Karena gelombang AM ini kan lebih rendah dibanding dengan FM. Kemudian cahaya kebiruan pada titik terjadinya corona, ya ketika terjadi corona maka terjadi cahaya kebiruan atau seperti ungu. Kemudian ozonisasi, yaitu timbulnya gas ozon. Ya, timbulnya gas ozon mungkin tidak terjadi masalah ya. Jadi gangguan audible noise ini, itu gangguan berisik, atau sering disingkat dengan AN, adalah bunyi yang terdengar terus-menerus, baik yang merata, tak teratur, serta tidak nyaman. Didengar oleh indera pendengaran manusia, ya. Jadi bikin berisik dia. Timbulkan polusi udara. Kemudian tingkat audible noise ini diukur dalam satuan desibel yang sesuai dengan satuan pendengaran manusia. Besar audible noise ini sebanding dengan peningkatan tegangan saluran. Jadi semakin tinggi tegangannya, semakin besar audible noise-nya ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya audible noise ini antara lain gradien tegangan permukaan konduktor, kemudian jumlah berkas tadi, kemudian diameter konduktor, kondisi atmosfer, jarak objek daripada kawat penghantarnya. Kemudian batas audible noise ini bahasanya lebih banyak ke audible noise ya. Karena itu yang kira-kira paling mengganggu manusia. Sementara yang lainnya mungkin tidak terlalu mengganggu manusia. Batasan menurut kriteria Perry berdasarkan tingkat kenyamanan masyarakat dibedakan menjadi 3, yaitu tanpa teguran, teguran sedang, dan banyak teguran. Jadi audible noise yang dihasilkan oleh corona pada transmisi daya dianggap terdiri dari 2 komponen besar.
Pertama adalah komponen broadband dan mempunyai frekuensi tinggi. Nah, karena loncatan elektron-elektron dari molekul udara itu frekuensinya tinggi. Yang mempunyai keistimewaan dari noise-noise yang berada di sekitarnya. Kemudian hubungan fasa yang acak dengan tekanan gelombang yang dihasilkan oleh tiap sumber corona sepanjang transmisi. Jadi di corona itu bisa terjadi juga sepanjang transmisi itu apabila memenuhi syarat untuk terjadinya corona pada setiap bagian tersebut. Jadi akan timbulnya noise pada transmisi.